Diduga karena korsleting listrik, rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar. 07, info bencana Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar Gunung Sari, segera, padamkan PLN, hidran terdekat dibuka, segera, info Balikpapan. Api dengan cepat membesar dan membakar 1 unit rumah warga di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di ruko penggilingan, saya terbakar 2 ruko monitor. Sementara itu di Jalan Pusat Industri Kecil, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Yang kebakar kita lihat dari ini ada 3 ruko setengah lah, ada 2 ruko setengah. Penyebabnya udah diketahui, Bang? Penyebabnya sementara arus pendek. Sementara kita lihat arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir hingga 1 meter merendam Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Hingga kini BPBD Aceh Singkil terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari ini menyebabkan sungai yang ada di Kecamatan Suromakmur meluap. Akibatnya Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional dan sebuah masjid. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil, hingga kini banjir terjadi pada 2 desa di 2 kecamatan. Desa yang terendam banjir ialah Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur dengan ketinggian 1 meter, dan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Hingga kini BPBD Aceh Singkil masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras di wilayah Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, banjir masih merendam permukiman warga. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Khawatir air semakin besar, sebagian warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos arus banjir juga mogok. Iya, mau pulang ke dalam, tapi ada banjir. Nggak bisa lewat? Nggak bisa. Berapa meter kira-kira, Mbak? Oh, dalam itu. Ada 1 meter, Mbak? Lebih. Lebih 1 meter lebih? Iya, ke belakang juga, tadi kan muter ke belakang. Udah banjir juga, udah nggak bisa. Sementara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih berada di kisaran 40 hingga 50 cm. Warga berharap ada normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Saat ini, warga di sejumlah desa yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam 4 desa di Mojokerto, Jawa Timur. Korban banjir pun terpaksa bertahan di tepi jalan dengan tenda darurat. 4
desa yang masih terendam banjir yakni Desa Kedung Gempol dan Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sedangkan 2 desa lainnya yakni Desa Ngrame dan Desa Salet. Dari 4 desa paling parah terendam banjir di Desa Ngrame. Ketinggian air di Desa Ngrame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan para relawan, terutama lansia dan anak-anak. Warga terpaksa bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dengan membuat tenda-tenda darurat di atas mobil dan tanah. Mereka bercampur dengan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Banjir kali ini terparah sejak 2001, sehingga banyak warga yang mengungsi di atas tanggul sungai. Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut, awal lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda darurat gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu, Mas. Tadi ya tidurnya di sini. Di tempat apa ini, Bu? Jalan. Di mobil atau? Di mobil. Bahari, Mas. Ini kenapa kok dibuat gini, Pak? Ini apa namanya? Ini kandangnya darurat. Kandang darurat? Iya. Ini ternak apa, Pak? Ternak sapi. Ternak berapa sapinya? 2. Ini terdampak atau gimana sih Pak rumahnya, kandangnya, Pak? Iya, terdampak. Sekian. Berapa meter kira-kira? Kira-kira ya 1 meter? 1 meter. Akhirnya berinisiatif untuk memberi kandang supaya nggak kehujanan, Mas. Gitu ya? Iya. Sudah berapa hari sih Pak ini, Pak? Ya sudah 2 hari. Selain penanganan pengungsi, proses perbaikan tanggul Sungai Sadar yang jebol juga terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan mengerahkan 2 alat berat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainus melaporkan. 7 orang terluka akibat launcher pengangkut girder flyover ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang. Pengangkut girder flyover ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar petugas. Akibatnya kereta api Babaranjang yang melintas dari daerah Palembang menuju Muara Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat. Kejadian berawal saat petugas usai menaikkan girder ke atas dan launcher akan menggeser girder dari titik pertama ke titik kedua. Namun miskomunikasi terjadi saat girder akan digeser ke titik kedua. Miskomunikasi di pihak erektor launcher antara Adman 1 dan Adman 2. Sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan. Kebetulan ada kereta di bawah. Saat ini gerbong kereta sudah digeser agar lalu lintas kembali lancar. Sementara 7 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak pada Kamis siang. Warga diimbau untuk mewaspadai potensi banjir lahar yang membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis siang, dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Seismograf merekam aktivitas seismik Gunung Semeru alami 14 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa vulkanik selama 13 detik. BPBD Kabupaten Lumajang pun mengimbau para penambang pasir di sepanjang jalur aliran lahar yang berhulu dari puncak Gunung Semeru untuk menghentikan aktivitas saat terjadi hujan di wilayah puncak Gunung Semeru. Cuaca akhir-akhir ini kan kita cenderung hujan, baik di atas maupun di bawah. Apalagi kalau di atas terpantau hujan dengan intensitas sedang atau tinggi, kemudian durasinya lama, dipastikan nanti akan turun banjir dengan membawa material dari atas. Nah, itu yang perlu kita antisipasi lebih. Status Gunung Semeru level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran dan banjir lahar hingga 17 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Unjuk rasa ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat yang menuntut kepala desanya mundur dari jabatan berlangsung ricuh. Warga juga melaporkan kepala desanya ke polisi terkait kasus korupsi dan pungli. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, warga menuntut Kepala Desa Surakarta, Puryati, mundur dari jabatannya karena diduga terlibat kasus pungutan liar dan korupsi. Aksi saling dorong warga dan petugas kepolisian tidak terhindarkan saat unjuk rasa berlangsung. Pasalnya, warga mencoba merangsek masuk ke balai desa, namun dihadang petugas. Aksi unjuk rasa ini bentuk kekecewaan warga terhadap kepala desa yang dinilai tidak pro rakyat, sehingga warga mendesak kepala desanya untuk hengkang dari kursi kepala desa. Yang ketiga, kita selalu mengaspirasikan bahwasannya tuntutan kita adalah hanya dua pilihan, mundur terhormat atau mundur tidak terhormat di Surakarta. Karena mundur benar-benar fatal, tidak ada hak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakan melenceng semua. Tentunya poinnya adalah yang pertama tentang kebijakan, yang kedua tentang korupsi kumuh, dan yang ketiga ketidakadilan hukum kepada masyarakat. Itu. Kericuhan mereda setelah aparat kepolisian akhirnya mengizinkan warga masuk ke halaman balai desa. Rencananya, masa akan melaporkan kepala desa ke Polda Jabar dan ke Kementerian Desa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ayus melaporkan. Puluhan warga di Padukuhan Kali Tekuk 1, Gunung Kidul, Yogyakarta diduga mengalami keracunan massal usai menyantap makanan hajatan kelahiran anak. Lebih dari 60 warga harus dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga di Padukuhan Kali Tekuk 1, Kelurahan Kali Tekuk, Kapanewon, Semin, Kabupaten Gunung Kidul alami keracunan massal harus dilarikan ke RSUD Wonosari. Lebih dari 60 warga mengalami gejala keracunan dan harus dirawat intensif. Terdapat 15 orang pasien yang masuk dan sudah ditangani oleh petugas dan beberapa warga telah diperbolehkan pulang. Awalnya warga menggelar acara hajatan peringatan kelahiran anak, kemudian para warga ini diberikan berkat berupa makanan. Usai memakan makanan hajatan tersebut, selang beberapa jam kemudian, warga mulai mengalami keluhan seperti gejala mual-mual, pusing, muntah, hingga diare. Keracunan di Kali Tekuk ya, di wilayah Semin. Kami belum jelas sih acaranya apa gitu ya, tetapi sejak semalam memang berdatangan pasien dengan keracunan. Sampai dengan saat ini tercatat ada 28 orang. Sebagian besar orang dewasa, ada anak-anak dan bayi. Beberapa pasien masih merasakan mual, pusing, hingga muntah-muntah. Pihak rumah sakit berencana menambah beberapa tempat tidur di ruang IGD untuk mengantisipasi apabila ada tambahan pasien lagi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Sebanyak 23 murid SMP di Gunung Kidul, Yogyakarta melukai diri mereka sendiri menggunakan benda tajam. Ya, dan diduga motif para pelajar ini salah satunya untuk mencari perhatian. Viral di media sosial aksi sebanyak 23 murid SMPN 2 Sabtosari Gunung Kidul yang melukai tangan sendiri menggunakan benda tajam. Kejadian ini pertama kali diketahui pada akhir tahun 2023 lalu, di mana saat itu pihak Dinas Kesehatan Gunung Kidul tengah membuat program peer counselor, di mana para siswa mencapai 10 orang diberi materi tentang bagaimana anak bisa menjadi tempat curhat bagi sesama temannya. Di program inilah dilakukan screening dan mengetahui adanya kejadian di mana para siswi melukai tangannya sendiri. Setelah didata, barulah diketahui terdapat 23 anak yang dapatan pernah melukai tangan sendiri menggunakan benda tajam. Pihak sekolah sendiri mengakui adanya kejadian tersebut, namun kejadian itu sudah berlalu dan terjadi akhir 2023 lalu. Kalau itu ada kejadian, itu sudah kemarin terselesaikan. Jadi sekarang posisinya sekolah kami, siswa-siswa kami itu semuanya nyaman berada di sekolah, gitu, dengan aktivitas yang biasa sesuai dengan program-program sekolah. Untuk saat ini setelah kita pendampingan, alhamdulillah sudah tidak ada kasus seperti itu. Nah, kita harapkan nanti setelah ada pelatihan ini, ya itu nanti bisa terus berlanjut, termasuk ke tempat-tempat yang lain, ke sekolah-sekolah yang lain, karena
tidak menutup kemungkinan, dan ini sebagai kayak fenomena gunung es. Jadi nggak ada di satu lokus. Mungkin dengan juga lihat di pemberitaan itu di pondok pesantren, di mana-mana juga ada kasus-kasus yang hampir sama seperti ini. Dinas Pendidikan Gunung Kidul sendiri sudah mendengar kejadian ini dan akan terus memantau perkembangan kejadian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah minibus menabrak bus antar kota di Jalan Iskandar Muda, Kota Kediri, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, 12 penumpang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka-luka. Inilah kondisi bus antar kota Harapan Jaya dengan nopol AG 7411 US yang dikemudikan Puji Asari warga Boyolangu, Tulung Agung, terperosok ke area lahan tebu. Bus ini juga mengalami kerusakan bodi depan, sedangkan minibus dengan nopol AG 1785MX yang dikemudikan Miftahur Roman, warga Salam Kulon Blitar, mengalami rusak berat pada bagian depan dan samping, usai keduanya terlibat kecelakaan di Jalan Iskandar Muda, Kota Kediri, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, 12 orang penumpang minibus dan bus alami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit DKT dan Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Andini Puspanugraha mengatakan kecelakaan berawal saat bus antar kota melaju dari arah timur ke barat dan minibus melaju dari arah berlawanan. Diduga sopir minibus mengantuk dan berjalan ke agak ke tengah sehingga kecelakaan tak terhindari. Diduga dari hasil keterangan saksi sementara dan olah TKP sementara bahwasanya pengemudi kendaraan Innova ini mengantuk, akhirnya mengambil jalur terlalu kanan karena memang dari hasil olah TKP awal juga kita temukan bekas-bekas pengereman dan bekas ban itu masih di jalur di posisinya. Dari kecelakaan tersebut, 3 orang dirawat di Rumah Sakit DKT Kota Kediri karena alami patah tulang dan 9 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Di Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden antara pendemo dan petugas. Ya, dan dalam aksinya ini massa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan hingga carut-marut kondisi politik di tanah air. Aksi saling dorong antara massa pendemo dan petugas keamanan terjadi di depan Gerbang 3 Istana Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Sebelumnya, massa gabungan mahasiswa dan pengamen berunjuk rasa memprotes harga kenaikan bahan pangan. Selain mendorong barikade pasukan Dalmas, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Massa aksi juga mendobrak pagar kawat dan mendorong petugas keamanan. Sikap represif mahasiswa dinilai provokatif hingga terjadi insiden. Sementara dalam aksinya, para demonstran memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah juga dianggap pemicu carut-marutnya kondisi politik nasional pasca pemilu. Aksi hari ini kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat di mana pangan naik dan melonjak sangat tinggi. Kemudian adanya kemirisan dari negara kita, dan ini negara khatulistiwa di mana iklim tropis, kemudian beras merupakan bahan pokok dari primer kita, pangan kita. Kemudian yang kita sayangkan itu adalah mengapa di saat kegagalan panen di antara petani itu, Pak Jokowi malah mengimpor beras dari luar. Ketika harga itu naik, para petani dari lokal itu naik, dia mengimpor beras dari luar dengan sangat banyak. Meski aksi berlangsung memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi polisi. Sementara akibat aksi tersebut, arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Paledang dan Pajajaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras. Ricuh disebabkan saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD Sukabumi. Inilah kericuhan yang terjadi antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Aksi mahasiswa gagal karena dihalau oleh aparat kepolisian.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sukabumi Bergerak itu menyoroti mahalnya harga beras. Mereka menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Upaya pemerintah dan DPRD Sukabumi dinilai belum optimal dalam mengendalikan harga beras. Tuntutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa kembali menstabilkan harga beras di Kota Sukabumi, dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering, khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi untuk Pemda agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Selain menyoroti mahalnya harga beras, mahasiswa juga menolak impor beras dari luar negeri. Mereka mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Iya. Iya, sejak jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu lah, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada, dibilang karcis ini, ada beras, baru bilang ada karcis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Ditangkap dia katanya, siapa tersebut curikan harga beras cuma 110 itu. Sudah di-store tadi? Sudah, saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali nih, Bang. Kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Siapa pencuri beras itu? Ya, jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa diperhitungkan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000.
Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa Bu? Beras yang umum mahal Pak, 75. 75 ya? Paling bawah itu 70 gitu ya. Jadi kita paling murah itu Pak. Jadi kita bela-bela ke sini Bu ya? Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Saya semerawut Pak. Kalau di kelurahan lain-lain kalau saya datang Pak Rahman depan meja 4 orang, jadi orang datang masuk belakangnya gitu. Kalau ini gimana Bu? Ini semerawut Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi dijualin lagi. Saya Ibu dapat apa Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton Pak. Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan sembako di halaman Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Antrian warga mengular saat antri bantuan sembako di halaman Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan warga ini rela berdesakan di bawah terik matahari demi mendapat beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan 5 bungkus mie instan. Masyarakat pun antusias di tengah tingginya harga sejumlah komoditas bahan pokok yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat. Tak hanya ibu rumah tangga, sejumlah ibu lansia menggunakan kursi roda juga datang ke lokasi dengan diantar oleh petugas Binmas Polsek Kalideres. Dapat apa aja nih Bu pembagiannya? Beras, minyak, kopi, Indomie. Alhamdulillah ngebantu kebutuhan untuk sehari-hari berasnya. Ya sangat membantu orang-orang yang tidak mampu lah Pak. Senang Bang dengan adanya. Senang. Sedikitnya 500 paket sembako dibagikan langsung pihak Polisian Polsek Kalideres kepada warga setempat dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah melonjaknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di Mandailing Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata busuk. Ya, sebelumnya ia juga sudah mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah tersebut, namun ternyata tidak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog yang dijual kepada warga di tengah mahalnya harga beras. Saat operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, setiap warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp10.500 per kilonya. Beras sebanyak 7 ton yang dijual pun habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mutu beras diketahui tak begitu baik, bahkan sebagian karung beras SPHP isinya busuk dan tak layak dikonsumsi. Jadi pertama kali masak nampaknya masih bagus, kedua kali masak bagus, ketiga kali busuk semua. Busuknya busuk bau bangkil lah gitu, lalat yang biru datang baru. Warga meminta Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat bertanggung jawab karena telah merugikan masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah, justru dikecewakan karena beras yang dijual tak layak konsumsi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan saat ini harga ayam dijual Rp37.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional semakin meresahkan warga. Seperti di Pasar Kaungatan Cilacap, Jawa Tengah, daging ayam mengalami kenaikan Rp7.000 dari Rp30.000 per kilogram kini menyentuh Rp37.000 per kilogram.
Melonjaknya harga daging ayam membuat pembeli kewalahan hingga beralih membeli ceker ayam dan kepala ayam yang dijual lebih murah, Rp25.000 per kilogram, sehingga uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan para pedagang lantaran omset penjualan pedagang menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga daging ayam sejak sepekan terakhir disebabkan karena mahalnya pakan ternak serta menjelang bulan Ramadan. Soalnya harga dagingnya mahal banget lah, 37 sekilo. Nggak sesuai sama pendapatan lah. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas. Tambah lagi beras mahal, minyak naik juga. Semua pokoknya sembako kayaknya naik semua lah. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Harga ayam sekarang 37.000 per kilo, Mas. Sebelumnya, Mbak? Sebelumnya 1 minggu yang lalu harga ayam di 30.000 per kilo. Karena perharinya ada kenaikan 1.000 menjadi per hari ini 37.000 per kilo. Penyebab kenaikan ini kenapa, Mbak? Penyebab kenaikannya karena bahan pakan yang sangat mahal, juga mau mendekati bulan suci Ramadan. Warga berharap harga ayam menjelang bulan puasa tidak lagi melonjak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jamaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta telah menggelar sholat tarawih dan memulai 1 Ramadan pada Kamis 7 Maret 2024. Ya, hal ini berdasarkan perhitungan mereka dan juga perjalanan spiritual pemimpin jamaah. Jamaah Masjid Aulia yang berada di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berbeda dengan penetapan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan. Sejumlah jamaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah Gunung Kidul sudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Penetapan ini berdasarkan perhitungan tanggal mereka yang menetapkan tarawih pada hari Kamis dan menetapkan awal bulan Ramadan lebih awal. Keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jamaah. Sholat tarawih sendiri dilaksanakan dengan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Itu sudah masuk. Nah, kalau saya kan Muslim, maka saya mengambil yaitu maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Kalau nasional jam 00. Kalau orang Jawa asar itu sudah masuk. Pengasuh mengimbau kepada umat Islam agar menghormati berbagai perbedaan yang ada dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik Lebaran 2024, petugas kereta api Daop 1 Jakarta melakukan inspeksi. Ya, selain pemeriksaan jalur, petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana. Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daop 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api, mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, gara-gara utang, seorang caleg sekaligus juga petinggi partai di Solok, Sumatera Barat terlibat pertengkaran dengan tim suksesnya. Ya, caleg tersebut bahkan menodongkan benda mirip pistol dan memukul korban. Yang tekot tidak ambil tangan, ambil sampai dan motor tapi korban. Ada orang ngaluan kok, kecil tembak kalau Astagfirullah. Viral di media sosial, video pertengkaran antara seorang caleg yang juga petinggi partai dengan tim suksesnya di Solok, Sumatera Barat. Adu mulut terjadi di rumah sang caleg di kawasan 11 Koto Singkarak. Disebut sang caleg meminta kembali uang kampanye karena perolehan suara tidak mencapai target. Salah satu tim ses berjanji akan mengganti uang setelah panen sawah. Ada orang ngaluan kok, kecil tembak kalau Astagfirullah. Namun saat meminta tim ses menandatangani surat, sang caleg tiba-tiba emosi karena sadar sedang direkam. Caleg pun menurunkan benda mirip pistol dan memukul tim ses tersebut. Atas peristiwa ini, korban melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Di sisi lain, pelaku berdalih benda yang ia todongkan adalah korek api berbentuk pistol. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan ini. Selain itu, kami juga sudah mengirimkan undangan klarifikasi dan juga permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi ya. Belakangan diketahui persoalan bukan dipicu pelaku yang meminta kembali uang kampanye, melainkan urusan utang piutang pribadi antara pelaku dan korban. Kedua pihak pun diperiksa di Mapolres Solok Kota. KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu dan hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak berubah. Ya, meski demikian, KPU berpatok pada data C-Plano hasil karena aplikasi Sirekap aplikasi Sirekap bukan acuan resmi. Karena angka X itu terdata 5 atau 8. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C-Plano hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C-Plano. Sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C-Plano. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C-Plano. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Saksi salah satu capres di Halmahera Selatan, Maluku Utara diduga melakukan penganiayaan terhadap ketua penyelenggara pemilu kecamatan. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka, merasa dianiaya. Ketua PPK tersebut kemudian membuat laporan ke polisi. Keributan berujung aksi adu jotos tak terhindarkan usai salah seorang saksi salah satu calon presiden di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tak terima hasil perhitungan suara dalam rapat pleno tingkat kabupaten jika diduga melakukan penganiayaan terhadap ketua PPK. Kericuan ini terjadi saat berlangsung proses rekapitulasi. Sejumlah aparat kepolisian di lokasi langsung melerai keduanya hingga situasi kembali kondusif. PPK mengaku bukan ada pengurangan suara capresnya, melainkan kesalahan input data sehingga setelah diperbaiki ada penambahan suara terhadap capres yang ia dukung. Nah, sudah saya jelaskan di ruang pleno dan dikoreksi dan sudah selesai di ruang pleno. Nah, tiba-tiba dia isukan di luar bahwa kita ini kurangkan suara salah satu pasangan calon presiden. Bahwa itu adalah menjadi unsur tindak pidana dan selanjutnya kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kini korban telah melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti. Terduga pelaku dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Alternatif Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. 8 saksi partai yang ikut dalam finalisasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember tidak menandatangani berita acara finalisasi lantaran banyak manipulasi suara. Akibatnya hasil rekapitulasi tersebut dianggap tidak sah dan melanggar aturan. Usai membacakan finalisasi rekapitulasi dokumen hasil suara untuk caleg DPRD Kabupaten Jember, Komisioner KPUD Jember bersama para saksi dari partai menandatangani berita acara finalisasi rekap suara. Namun 8 saksi dari Partai PAN, P3, Hanura, Perindo, Umat, Gelora, Buruh dan PBB menolak untuk menandatanganinya. Saksi P3 Ahmad Hairul Farid mengatakan dari awal pihaknya menemukan penggelembungan suara di 3 desa Kecamatan Sumber Baru, namun tidak pernah dilakukan rekapitulasi ulang. Protes yang diajukan pun sejauh ini tidak ada respon positif dari petugas untuk menindaklanjuti. 111 TPS dilakukan di PPK atas rekom dari Bawaslu ke PPK. Jadi di kecamatan. Kalau yang di kabupaten belum pernah sama sekali. Sehingga karena tidak terjadi rekapitulasi di kabupaten, padahal itu adalah kerjaan kabupaten, maka kami tidak melakukan tanda tangan. Karena kami dari 8 partai politik itu menemukan unsur kesengajaan manipulasi hasil pemilu. Ketua KPUD Jember, Ahmad Syai'in, mempersilahkan para saksi yang tidak bersedia tanda tangan namun tidak mempengaruhi hasil. KPU Jember akan melanjutkan tahapan berikutnya, yakni rekapitulasi di tingkat provinsi. Tidak mau tanda tangan itu adalah hak, tapi kalau misalkan tidak mau tanda tangan, nanti selanjutnya akan disampaikan dalam alasannya kenapa tidak mau tanda tangan. Selain finalisasi hasil rekapitulasi suara legislatif DPRD Jember yang tidak ditandatangani 8 saksi, pada hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden juga tidak ditandatangani saksi dari paslon nomor 1 dan saksi paslon nomor 3. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. DPD RI gerak cepat untuk membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan juga kecurangan pemilu 2024. Ya, langkah DPD pun dinilai mengalihkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota Dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Bak adegan di film action, anggota polisi lalu lintas terlibat kejar-kejaran dengan mobil truk yang ugal-ugalan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran itu sempat direkam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota dengan sebuah mobil truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Sukabumi. Anggota polisi yang menggunakan sepeda motor berusaha mengejar truk yang ugal-ugalan saat akan diberhentikan.
Truk sempat dihadang anggota yang lain, namun bukannya berhenti, sopir truk malah tancap gas hingga membahayakan masyarakat dan anggota yang menghadang. Tak berselang lama, polisi pun berhasil menghentikan laju truk tersebut. Warga yang kesal berusaha menghakimi sopir, namun berhasil dihalangi petugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir truk selanjutnya diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kejadian itu bermula saat mobil truk yang dikendarai DS melaju ugal-ugalan dari arah kota Sukabumi menuju Cianjur. Saat akan dihentikan petugas, truk malah kabur dan tancap gas. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolek diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tetapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut. Selain sopir, polisi juga mengamankan sebuah mobil truk sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Dan kami sudah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Cikal dan juga Ratu. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah cukup ramai dan mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran maupun Kuningan yang akan lurus menuju Trunojoyo maupun Blok M, pada pagi hari ini tampak cukup ramai, terlihat adanya ketersendatan jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 800 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap saling hormat menghormati antar sesama pengguna jalan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama halnya dari arah Wijaya yang akan berbelok ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak mengalami ketersendatan jelang traffic light. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak kondusif lancar. Sama halnya perlambatan terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 163 kasus laka lantas yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 112 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri beserta jajaran sedang melaksanakan operasi keselamatan 2024 hingga 17 Maret 2024 dengan sasaran menggunakan HP saat berkendara di bawah umur, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spektek maupun knalpot brong, melawan arus, tidak pakai helm bagi pengendara roda 2 dan tidak menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4 dan berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya. Kami himbau untuk mari tetap tertib berlalu lintas guna mewujudkan Indonesia maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Cikal dan juga Ratu. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, siapa sangka sampah plastik dan juga barang bekas bisa dikreasikan oleh komunitas Wayang Sampah sebagai sarana edukasi serta kampanye soal isu lingkungan. Ya, selain pentas di sejumlah daerah, Wayang Sampah ini telah dipentaskan di luar negeri seperti di Filipina, Thailand, dan juga Taiwan. Ya, dan informasi ini akan menjadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Sindo Morning Show. Ya, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saksikan terus Sindo Morning Show setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratu Nabila. Dan saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kegiatan penggiat seni di Sanggar Seni Perum Jaten, Kabupaten Karanganyar ini semua perangkat pendukungnya memanfaatkan sampah, terutama plastik yang dijadikan tokoh wayang. Bahkan perangkat gamelan seperti kendang, saron, siter, kebab, dan bonang juga berasal dari barang-barang yang sudah tak terpakai, seperti potongan kaca serta tabung freon dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, komunitas yang berdiri sejak 2014 ini juga menggelar workshop tentang mengolah dan memanfaatkan sampah. Wayang dipilih untuk sarana edukasi tentang lingkungan karena kesenian ini populer di wilayah Jawa. Selain itu, nama karakternya yang ditampilkan juga diambil dari lingkungan sekitar seperti Mbah Wongso, Gimbal, Pak Somat, Pak Lurah, dan lainnya. Selain pentas di sejumlah daerah, wayang sampah ini telah dipentaskan di luar negeri seperti Filipina, Thailand, dan Taiwan. Di Jawa itu wayang itu sangat populer ya, jadi saya berpikiran masyarakat bisa lebih mudah untuk menangkap ceritanya ya, terutama yang berisi pesan-pesan tentang lingkungan. Wayang sampah juga dapat mengajak masyarakat lebih bijaksana terhadap alam dan lingkungan, serta memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai positif. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Januar Setiaji, Ainus melaporkan.